Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nur Rafni Dindalia. Saya siswi dari SMK Negeri 15 Jakarta, jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Saat ini saya sedang menjalankan praktik kerja lapang di Museum Basuki Abdullah selama 3 bulan. Dengan pembimbing magang saya di Museum Basuki Abdullah yaitu Bapak Mike Gretsan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan Museum Basuki Abdullah sebagai wadah pengembangan seni dan budaya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengenalkan sejarah dan karya-karya Basuki Abdullah, seorang maestro seni lukis Indonesia yang telah memberi kontribusi besar di dunia seni, baik di Indonesia maupun di internasional. Saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami bagaimana Museum Basuki Abdullah berperan dalam melestarikan seni budaya Indonesia. Melalui video ini, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi untuk berkunjung dan belajar lebih dalam tentang karya seni Indonesia. Di Museum Basuki Abdullah, kita bisa merasakan suasana tenang dan menyenangkan. Museum ini terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, yang dikelilingi oleh lingkungan yang ramah bagi pejalan kaki, baik untuk pelajar, warga, maupun wisatawan. Suasana di dalam museum sangat nyaman, dengan koleksi seni yang mengundang kita untuk lebih menghargai warisan budaya Indonesia. Hal-hal menarik yang bisa kita pelajari di Museum Basuki Abdullah. Saya akan menjelaskan beberapa hal menarik yang bisa kita pelajari di Museum Basuki Abdullah. Sejarah Basuki Abdullah. Raden Basuki Abdullah lahir di Kampung Soedari, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 27 Januari 1915. Ia adalah anak dari Raden Abdullah Suryo Subroto dan Raden Ngaten Ngadisah. Ayahnya adalah seorang pelukis naturalis yang terkenal dan ibunya adalah seorang pembatik. Selain itu, Basuki Abdullah juga merupakan cucu dari tokoh kebangkitan nasional yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Pada tanggal 5 November 1993, Raden Basuki Abdullah meninggal secara tragis karena insiden perampokan di rumahnya. Sebelum meninggal, Basuki Abdullah menuliskan surat wasiat. Beliau meminta untuk rumahnya dijadikan museum dan dimakamkan di makam keluarga Dr. Wahidin Sudirohusodo di Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Desa Melati. Museum ini menyimpan beragam koleksi karya Basuki Abdullah, mulai dari lukisan hingga benda seni lainnya yang mencerminkan pandangan dan keahlian artistiknya. Lukisan-lukisan di museum ini tidak hanya menampilkan keindahan visual, namun juga mengandung pesan-pesan yang dalam, menggambarkan kecintaan Pak Basuki Abdullah pada alam, budaya, dan keindahan manusia. Pengunjung dapat melihat dan merasakan kekayaan ekspresi seni yang khas dalam setiap detail lukisan yang dipamerkan. Tidak hanya lukisan saja yang ada di museum ini, tapi juga ada wayang dan beberapa baju serta aksesoris wayang orang yang Pak Basuki kenakan saat menampilkan budaya Indonesia. Basuki Abdullah dan harian wayang orang. Budaya Jawa baginya ibarat air, setiap saat ia selalu bersentuhan dan meneguknya. Persentuhannya diawali saat ia lahir, di lingkungan inti budaya Jawa, Keraton Kasunanan Solo, Jawa Tengah. Ia pun merawatnya dengan cara sendiri. Tidak saja melukis, Basuki Abdullah juga belajar menari secara bersungguh-sungguh. Dasarnya, karena ia hidup dalam lingkungan Keraton Kasunanan, sejak kecil ia telah melihat dan berlatih menari. Kegemarannya pernah terungkap pada tahun 1929. Ia hidup di Yogyakarta. Ia kerap menari bersama GRM Dojoratun, yaitu almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mereka berdua sering menari bersama. Basuki Abdullah kerap tampil dalam pertunjukan sendera tari Ramayana. Selain itu, beliau juga tampil di beberapa pertunjukan di Jakarta maupun di Eropa sebagai Hanoman dan Rahwana. Sayangnya, tidak ada lukisan yang bertemakan penari Jawa tengah menari. Basuki Abdullah dan wayang kulit. Hutang piutang dalam hidup itu selalu terjadi dengan sendirinya. Saya juga berhutang kepada dunia wayang dahulu. Untuk menaikkan harta dan kepopulerannya, saya sering menggunakan wayang sebagai alat. Basuki Abdullah juga sering mengekspresikan wayang kulit sebagai salah satu unsur penting budaya Indonesia. Wayang kulit baginya tidak hanya sekedar seni, tetapi juga alat untuk menyebarkan nilai-nilai budaya. Karya-karya Basuki Abdullah: 1. Lukisan yang mengambil ide dari wayang kulit. 2. Memamerkan Hanuman dan Rahwana di Eropa. 3. Dan beberapa lukisan Basuki Abdullah yang terkenal. Museum Basuki Abdullah sebagai wadah pengembangan seni dan budaya. Selain berfungsi sebagai galeri seni, Museum Basuki Abdullah juga aktif mengadakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkenalkan seni budaya Indonesia. Museum ini juga rutin menyelenggarakan workshop, diskusi, dan pameran seni yang melibatkan seniman-seniman muda dan berbagai komunitas seni. Dengan cara ini, museum tidak hanya menjadi tempat penghormatan karya Basuki Abdullah, tetapi juga menjadi platform yang terbuka peluang bagi generasi muda untuk belajar, berkreasi, dan mengapresiasi seni.
Museum Basuki Abdullah juga sering mengadakan program-program edukatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang seni Indonesia, serta bagaimana seni dan budaya dapat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti ini tidak hanya memperkaya wawasan seni, tapi juga mempererat ikatan masyarakat Indonesia yang beragam dan kaya. Demikian hal apa saja yang bisa kita pelajari dari Museum Basuki Abdullah sebagai wadah pengembangan seni dan budaya. Semoga menambah informasi bagi teman-teman yang belum pernah kunjung ke sini. Kami tunggu kehadirannya. Demikian penjelasan video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.